kalau ada orang tua, utamanya ibu-ibu, anak kecilnya meninggal, jumlahnya 3, dia sadar ini adalah takdir dari Allah, maka anak ini menjadi tameng dari api neraka. Ya Rasulullah, nek dua nek apa? Ya, karena beliau mengatakan 3. Kata Rasulullah, iya, termasuk yang meninggal hanya 2. Ya Rasulullah, itu tadi teman kami mengatakan kalau hanya 2 bisa menjadi tameng. Nah kalau 1 bagaimana? Nah Rasulullah itu kan ya paham, Mbak. Ya, termasuk 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma mra'atin, wanita mana saja, mata laha salasatun minal waladi, yang anak kecilnya mati berjumlah 3, kunna laha, maka anak yang berjumlah 3 ini bagi wanita itu hijaban minan nari, menjadi tameng, menjadi dinding dari api neraka. Hadisnya pendek, riwayat Bukhari an Abi Sa'idin, hadis sahih. Ini hadis ini menjelaskan teksnya. Teksnya wanita mana saja yang 3 anak kecilnya itu meninggal, maka anak kecil yang jumlahnya 3 ini menjadi tameng dari api neraka. Artinya dia tidak tersentuh api neraka. Ustadz, kok wong wedok sih? Nah ngawak dhewe lak melak niki. Ya apa ngene iki kok gak diketutno begini. Hadis ini menjelaskan bukan hanya wanita saja, tapi yang dimaksud adalah orang tua, baik bapak maupun ibunya. Kenapa kok wanita? Umumnya wanita itu kalau ada anggota keluarga itu meninggal, dia tidak bisa menerima. Nah ini kalau ada orang tua, utamanya ibu-ibu, anak kecilnya meninggal jumlahnya 3, dia sadar ini adalah takdir dari Allah, maka anak ini menjadi tameng dari api neraka. Kok telu sih Ustadz? Umpamanya ditek-tek nggak repot telu kabeh-kabeh. Begini, pada saat itu Rasulullah mengatakan yang semacam ini. Ada sahabat ngapunten, anak kecilnya itu meninggal hanya 2, Pak. Ya Rasulullah, nek 2 nek apa? Ya, karena beliau mengatakan 3. Kata Rasulullah, iya, termasuk yang meninggal hanya 2. Gitu Pak, itu enak, ada Rasulullah iso diinyang. Ya, terus ngono ku ana maneh sebelah, lho anakku mati mek siji. Mosok siji tak tekek sisan tak ombane racun ta apa iki? Tekon wae ya. Ya Rasulullah, itu tadi teman kami mengatakan kalau hanya 2 bisa menjadi tameng. Nah kalau 1 bagaimana? Nah Rasulullah itu kan ya paham, Mbak. Ya, termasuk 1. Jadi kalau ada orang tua yang anaknya 1 saja, kecil, gulam itu ya belum balik lah, meninggal, lalu dia itu ngapunten, dia itu sabar bahwa ini pastinya dari Allah. Ya, itu menurut hadis sahih ini menjadi hijab, menjadi
tameng dari api neraka. Nah, ini hadis secara umum. Lalu ada hadis lagi yang pernah saya sampaikan, al-ghulamu mutahinun bi aqiqatihi tatbahu anhu yaumas sabi wa yakhluqu ra'suhu wa yusamma. Jadi gulam anak kecil itu masih jadi unggukan, jadi tergade sebelum dipotongkan hewan akikoh hari ketujuh. Kalau hadisnya hari ketujuh, lalu digunting rambutnya, diberi nama. Kalau hari ketujuh, hari ke-14, ke-21 dan seterusnya. Yang penting belum balik. Ya, nah kata para ulama, utamanya Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini, karena hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad sama Imam Tirmidzi. Anak kecil yang belum diakikoi itu masih jadi unggukan, jadi tergade. Maksudnya belum bisa memberi pertolongan atau syafaat kepada orang tuanya. Jadi hadis ini memerlukan syarat. Syaratnya yaitu anak bayi itu, anak kecil itu sudah diakikoi. Ya, kalau belum diakikoi, menurut para ulama dalam hadis al-ghulamu mutahinun tadi belum bisa menjadi tameng. Ustadz, nang dulu belum saya akikoi, nah sudah meninggal nih apa? Ya, pernah saya sampaikan sudah, anak kecil yang meninggal pokoknya sudah menghirup udara di dunia 1 jam, 2 jam, pokoknya menghirup udara di dunia ini, itu masih ada kesunahan untuk diakikoi. Kenapa? Ya tadi itu, supaya bisa menolong orang tuanya. Tapi kalau matinya di kandungan sudah mati, maka tidak ada kesunahan diakikoi, termasuk tidak usah dikasih nama. Kok anak lahir 1 jam itu tetap disunahkan diakikoi, dikasih nama, tetap kasih nama. Kayak jeneng sopo iki? Wah, iki lanang iki. Kayak Febri ya wae. Sip ya. Jika Febri ya jenenge ya. Ini dulu anaknya Pak Febri ini juga ada yang meninggal ya, kecil ya. Itu kecil ketut ya, sering ketut sama Pak Singgi nih, kalau Pak Singgi. Nang di India Pak Singgi ya. Nah ini. Jadi mudah-mudahan itu menjadi hijab kalau sabar dalam menerima cobaan itu. Jadi kalau umpamanya Ustadz, nang ini anak saya gawat deh ini, wis jokoi, nah dulu belum saya akikoi, ini apa ini? Ya, nah ini pernah saya sampaikan, ada ulama yang mengatakan kalau sudah balik nggak usah diakikoi, lebih baik diniatkan kurban saja. Atau ada ulama yang mengatakan tetap disunahkan untuk diakikoi. Siapa yang menjadi kesunahan? Dirinya sendiri. Karena anak kecil itu yang jadi kesunahan itu orang tuanya, Pak. Orang yang memberi nafkah kepada dia itu yang menjadi kesunahan. Ya, pernah saya katakan kakeknya bagaimana? Tidak, masih kakek Esoge. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan mengakikoi cucunya Sayyid Hasan dan Husain, tidak, tapi Rasulullah itu membawa kambing diberikan kepada Sayyidina Ali. Ali, ngapunten, Sayyidina Ali itu kan nggak begitu kaya, Pak. Ya, ini ada kambing, akikoi anakmu. Ya, jadi umpamanya ngapunten, nek kita belum punya uang untuk beli kambing, kok ono mertua do soge. Ya, Pak, iku jawabane Ustadz itu nek anak belum diakikoi belum bisa menolong orang tuanya. Saya nggak punya
uang bapak duit-duit ya tolong pok aku jikei. Nah gitu loh. Kambing kan 2,5 juta atau 3 juta Pak ya. Anak laki-laki berarti 7 juta. Bapak sele, oh gak banyak-banyak Pak, beli kambing 2 saja 15 juta. Nah, 15 juta kan tuh kalau kambing 7 juta nyewe 8 juta Pak. Lumayan itu, bisa gue nyewa hotel barang gitu ya. Bisa gue karaokean barang nih, nunggone apa villa keluarga ya karaokean dekono. Nah ini jadi kita upayakan kalau sudah besar maka yang mengakikoi dirinya sendiri ya, seperti ini Mas Bagas terus gede ya, kalau mau akikoh karena sudah korban sudah wah ini saya pengen akikoh, maka yang mengakikoi dirinya sendiri. Ustaz, kan donya buat gawe, kade duit. Nah orang tuanya mungkin, loh pakai duit itu gua pedus. Nah itu semacam itu. Jadi teknisnya semacam itu, bukan orang tuanya yang mengakikoi lagi. Termasuk si gede-gede ini yang pernah ditanyakan kepada saya, bagaimana kalau sudah sepuh-sepuh gini tetap akikah atau tidak? Ada ulama yang mengatakan menggunakan hadis dhaif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat menjadi nabi, beliau mengakikoi dirinya. Jadi masih diperbolehkan ya, tuek-tuek mengakikoi. Umpamanya nggak akikoh bagaimana? Saya hanya punya 1 kambing Ustadz ya, yang lebih bagus niat kurban saja. Nah kurban itu sering saya sampaikan, apakah kurban itu seumur hidup sekali? Tidak. Kurban itu setiap tahun disunahkan, ada yang mengatakan wajib setiap tahun. Makanya ada hadis, barang siapa yang mempunyai kemampuan beli hewan kurban tapi kok gak mau, jangan mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Artinya sangat penting, tapi kalau nggak mampu ya nggak usah Pak ya. Jadi jangan sampai ngomong begini, aku biar wis kurban kok, wis gak usah kurban lagi. Lah itu yang salah. Ya, dia mampu beli hewan kurban, uangnya berlimpah-limpah umpamanya. Ya, terus ada yang ngomong, saya dulu sudah berkorban kok ya. Beda dengan begini haji. Ya, aku haji kok gak haji lagi, itu sudah beda. Ya, jadi kalau kurban tetap dianjurkan tiap tahun. Ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusyin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.